Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafath wala fusuq wala jidal fil hajji wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Jadi wattaquni itu boleh dua versi membacanya. Boleh pendek, boleh panjang. Karena aslinya tulisannya itu wattaquni panjang. Tapi sebagian qiraah membaca dengan pendek. Jadi boleh panjang, boleh pendek. Sama dengan Bapak Ibu membaca surat An-Nas. Malikin Nas, Malikin Nas. Boleh juga. Karena semuanya benar. Tak ada yang salah. Tergantung kita mengikuti bacaan atau qiraah siapa. Secara umum kalau Indonesia itu qiraahnya qiraah hafaz. Itu kira-kira seperti itu. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Bapak Ibu pengurus masjid. Dari ketua sampai kepada imam tetap kita. Atau takmir masjid kita yang sudah mengimami salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang pada malam hari ini menjelang Isya bersedia melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mengikuti majelis ilmu. Kurang lebih 30 menit. Tak lama-lama. Sampai 30 menit selesai waktu solat Isya le Pak. Sudah selesai solat Isya ulang le. Mengaji sebentar saja. Baik yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada pada tanggal 19. Ya Bu. Tanggal 9 Hijriahnya tanggal 19. Bulannya namanya Dzulqa'dah. Boleh Ibu baca Dzulqa'dah juga boleh. Dia ada dua versi cara bacanya. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ibu. Alay ta nga to. Apo ba yo? Dzulqa'idati, Dzulqa'dati. Boleh keduanya, tak ada yang salah. Tanggal 19 malam ini kok. Berarti kurang lebih 9 hari lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ya kan? Setelah itu menunggu kita agak 9 hari lagi, masuklah tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan bulan Dzulqa'dah? Ini ada cerita kau. Kamu tulis kau nak bawa. Ini tulisannya Dzulqa'dah tu. Idati. Ada juga yang bacanya Dzul
Qa'dati. Jadi boleh ibu baca Zul Qa'idati. Boleh juga Zul Qa'dati. Ini dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ini namanya Asma'us Sittah. Asma'us Sittah. Tidak perlu ibu tahu tu kau pandang kau. Sekian saya nan tahu. Tapi nan jale fungsinya lu ini Bapak Ibu untuk menunjukkan kata kepemilikan. Dzul Fadli. Ada nama Pak Dzul Fadli sekolah? Apa ya? Alah Pai. Dzul Qarnain ada? Pernah dengar kan? Dzu itu artinya memiliki. Kalau Dzul Qarnain artinya memiliki dua tanduk. Itu Dzul Qarnain. Ya kan? Kemudian ditambah dengan kalimat qaidati. Asal katanya qaidah itu apa Ibu? Qa'ada. Qa'ada yaq'udu. Yaq'udu qu'udan. Boleh. Qa'ada. Coba. Yaq'udu qu'udan. Artinya duduk. Jadi kalau disambung dengan Dzul Qa'idati, orang yang memiliki tempat duduk. Nah, jadi bulan Dzul Qa'dah itu orang yang memiliki tempat duduk. Apa makna tersiratnya Bapak Ibu? Pesan yang ingin disampaikan dari bahasa Dzul Qa'dah itu, kalau orang sudah memiliki tempat duduk, contoh, aku tadi disiapkan di Ustaz, pek duduk. Siapa nak duduk sekolah? Ustaz. Ya kan? Aku contoh, saya contoh. Kalau ambolah duduk di siko Bapak Ibu, berarti ambolah siap untuk menyampaikan materi. Itu namanya Dzul Qa'dah. Bapak Ibu sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ada nama nyanda, ada nama unjuan kaki, macam-macam dong. Pokoknya ibu lah dapat tampek masing-masing. Tu tanda Bapak Ibu lah siap. Siap mengawak, siap mandangan cerah. Itu yang Dzul Qa'dah itu. Artinya apa? Dzul Qa'dah itu adalah bulannya orang-orang yang sudah mempersiapkan diri. Paham sampai di situ? Apa yang dipersiapkan Buya? Kan itulah tanya wak lain. Yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu itu adalah persiapan menyambut bulan Dzul. Itu makasihnya tu. Alai jaleh tu. Aja disambut bulan Dzul Qa'dah panjang lawak. Jadi awak orang Islam harus tahu bulan Dzul Qa'dah itu adalah bulan persiapan menyambut bulan Dzulhijjah. Kenapa butuh persiapan? Itulah pertanyaan dia, Wak. Kira-kira Pak, aku harus dipersiapkan menyambut bulan Dzulhijjah itu. Anu Pak? Tahu dah. Sebab Bapak Ibu,
ada ibadah di bulan Zulhijjah itu yang kalau tanpa persiapan yang matang mangko tak bisa terlaksana. Contoh ibadahnya Pak. Satu, ibadah haji. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran Pak, dalam surat Ali Imran itu apa kata Allah? Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah, hak mutlak Allah sudah mewajibkan kepada manusia yang beriman kepada Allah hijjul bait, untuk mengunjungi, untuk menuju bait rumah Allah. Apa rumah Allah tu? Ka'batullah. Tapi ada persiapannya. Apa kata Allah? Manistata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang mampu untuk menempuhnya. Berarti kalau bahasanya siapa saja yang mampu, berarti siapa saja yang sudah apa yang dipersiapkan? Money. Apa ibu kapai haji harus pakai money? Tak bisa Pak. Memang bisa dipaksakan tanpa ini Bapak Ibu, jalan kaki. Pak li taluk jalan kaki. Nak taluk cepat. Alun lama ku ada video patang tu, orang berjalan kaki pergi ke Makkah. Ya nak bu? Nampak bu? Setiap perjalanan nyo posting saya taruh live streaming melalui TikTok. Kamu cari lah tu sesekali. Pikini nak boleh tu? Tak kamalai. Ya kan? Di mana posisinya kini nak tahu tak le dok. Dulu sampai Malaysia nya sorok saya taruh itu. Pak, berjalan kaki berdua kalau tak salah. Pikini nak ada mencogok le dok. Apa ala informasinya? Antara sampai atau alun. Artinya apa Bapak Ibu? Kalaupun kita ikuti dengan jalan kaki mungkin bisa sampai. Tapi sampainya itu banyak kendala dan mungkin waktunya cukup lama. Sedang nak pakai pesawat saya kadang dulu kendala lama. Apalah awak tergiur jonan murah. Kalau mendaftar umroh Pak tu halanya bayi itu murah kecil. Kira nak barang kemp kini. Kan masalah jadi itu. Nah itu makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah haji itu ibadah yang butuh persiapan materi. Tak boleh tidak ada Pak. Materi dipersiapkan. Kadang ada lama nabung Pak sekian tahun, baru besoknya bisa merangkai. Nak Pak. Kadang lah nyobai lah tinggal berangkai si indah lo jadi berangkai itu. Itu namanya persiapan materi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selain persiapan materi itu Bapak Ibu, yang kalimatnya manis taqa'a ilaihi sabila tadi, ada juga yang harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan oleh Ibu ya? Ada namanya persiapan moral. Jadi materi sudah lengkap tadi Pak.
Pitilah Bapak, iya lah mendaftar awak lah menunggu sekian tahun lah selesai menunggu. Tapi ada persiapan berikutnya yang tak boleh terlupakan, persiapan moral. Ayatnya persiapan moral itu Pak Ibu, surat Al-Baqarah 197. Apa kata Allah? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu hanya ditentukan bulan tertentu saja. Bulan tertentunya bulan apa? Bulan haji. Kalau umroh Pak, bisa selain bulan haji Pak. Pak Ibu punya pitih. Banyak pitih Pak Ibu lebih. Pak Ibu bulan kini berangkai umroh bisa. Bulan puasa patang Pak Ibu mungkin ada nampai umroh. Karena kalau umroh tu Bapak Ibu tidak ditentukan bulannya, tidak ditentukan harinya, boleh kapan saja. Tapi kalau bicara haji, mangko hanya 1 bulan yang diperbolehkan. Bulan Dzulhijjah. Paham Bu? Sampai di situ dulu menguraikan. Faman faradha fihinnal hajj, kata Allah, maka siapa saja yang pasti akan melaksanakan kewajiban haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. 3 persiapan moral lawak Pak. 1, persiapan moral yang harus disiapkan bukan hanya materi uang yang banyak. Yang pertama kata Allah, fala rafath. Jangan ada lagi keluar dari mulut kita kata-kata yang tak baik. Jadi kalau kan naik haji itu Pak, mulai dari kini, mulai dari patang lah dicuba mencuang ndak mengecek dan buruk-buruk lah. Ndak bacarui lah dah Bu. Wah kepai haji. Bacarui juga. Bu. Ani jalan tu. Dia pernah caroi. Allah. Bako mode itu mana buya persiapan. Itu lu aturan Allah. Karena Bapak Ibu, kalau tak ada persiapan, wala tibu di sinan tu Bapak Ibu ada si ujiannya. Ya nak Bu? Ni ada orang-orang nampai haji ku lalu panjang raja mah. Orang pai bayi badak kasinanyo lalu ke raja. Aduh, jom itu. Tu cerita kawan ambo tu. Kan lain ambo tu, nak ibu nak. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu. Ujiannya banyak sinan. Malah masuk video yang beredar gini goma. Ada orang nanti bo sinan tu nyo gilo. Aduh Pak, itu nilai moral tadi. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dilatih sebelum berangkat. Nanti pulang dari sinan Bapak Ibu, yo memanglah suci mencuang go. Lah suci mencuang go, nah do carui lai. Tu mangkonya kalau ada Pak Haji lah pulang dari Makkah, nyoba carui karajut tu Haji carui nama. Nah serius. Ya Bu ya. Ya le tu. Atu mangkonya kau mana cakap Pak Ibu ya, mohon maaf cakap Pak. Nah. Kalau awak lah pulang dari Makkah tu kan, kadang-kadang awak nama awak kan ditambah jeko ah.
Ya tak? Contoh saya contoh kau jangan tak singgung lah. Kau merajuk lo ndak lo nak ke masjid le dah. Kau contoh Ha Ahmad Bastari, kau contoh saya nyo. Kau contoh. Kadang Bapak Ibu muncul dalam hati ko bangga dek ko orang. Iko mohon maaf Pak yo. Terserahlah kok merasuk iyo nak rasuk. Nah, kok hajah. Sabananya Bapak Ibu kalau kaji sejarah nan dulu, hajah tu itu bermula dari penjajahan Belanda. Jadi dulu penjajah orang Belanda ko Pak. Inyo sangat takut kepada orang-orang Islam yang semangat juangnya tinggi. Salah satu ciri semangat juang tinggi itu adalah orang nan lapai ke Makkah. Sehingga orang Belanda dulu Pak, ketika ada orang Islam nala pulang dari Makkah tu hanya samean iko sebagai tando kurang koko semangat juang goma. Baik tu Pak Ibu, itu mana takutnya orang Belanda jawab. Sehingga sampai kini nan tulis hajah tadi tak pakailah dia awak. Jadi tu warisan Belanda tu. Iya le ribut tu. Baguannya saya. Bapak Ibu tidak masalah sebenarnya menulis kok tidak masalah kok. Kalau menurut pandangan ambo. Tapi ada catatannya Bapak Ibu. Catatannya sikap awak ada tidak perubahan. Itu poinnya. Jadi jangan bikin malu awak saya. Ha ditulis belakangnya, haji tulis belakangnya, tapi solat jamaah ndak nan jaga dah. Kau bikin malu ambo saya nama tu. Sedang orang Belanda saya sebenarnya menyamik tu dek takutnya semangat juangnya. Awak mana ndak semangat ke masjid? Tu aku noah tadi. Paham buat tu? Kau kelai-lai je. Allah Karim. Tu poin satu baru. Pala ropat. Muncuang baru. Wala pusuko. Kata Allah. Persiapan moral yang kedua sebelum berangkat haji itu apa Ibu? Tidak ada lagi perbuatan awak tu perbuatan fasik. Anam fasik tu buya. Sadonya nyobuek. Tiba di solat, nya solat. Tiba di main domino taruhannya taruhan juga. Walaupun taruhannya teh talu. Nyo haji kok mah. Nanti talu taruhan domino nya minum juga. Aduh mah itu sih kok. Mau orang angkat sini kita. Itulah membuat ibadah haji awak tu tidak mabrur tu dah itu. Bu, lain jalan. Apa lain nama itu? Allah Karim. Pak Ibu yang muliakan Allah SWT. Itu nama pusuk itu. Pusuk itu artinya apa? Dua-duanya dia lakukan. Nan eloknya lakukan. Nan buruk, nan dilarang oleh Allah. Nya lakukan belum. Itu namanya fasiqun. Nan katigo kece Allah Bapak Ibu. Persiapan moral sebelum awak berangkat haji itu. Wala jidala. Dan tidak ada lagi jidal. Kalau dalam paham namanya perdebatan. Tapi kalau dalam bentuk perbuatan jidal itu adalah permusuhan.
Jadi kalau awak kabarangke haji Pak Ibu, ndak ada awak musuh lain. Mulai dari orang nan terdekat jo awak. Contoh, awak suami kabarangke haji, ndak ada le dendam ka bini. Oh galak ibu bang. Ha kayo ta. Nak bu. Baik tu cara. Beko langkah berikutnya ruang yang agak besar dun sana awak. Nan sana sab jo awak, min tuo awak. Berikutnya yang lebih luas tetangga awak, sebelah kanan, kiri, depan, belakang rumah awak. Lihat do musuh tindak. Walai kecek tu. Ya bawa kapai haji, sedang disiko sih nak selesai dah. Ya bu, aduh menditung. Nah, tapi tadi lain. Kini lain tak lain. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu nam persiapan moral tu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dzulqa'dah harus ada persiapan matang, baik itu materinya ataupun moralnya. Materi bukan hanya banyak uang, Pak. Harus diseleksi pula dari mana piti awak dapat. Itu ada seleksi pula tu. Awak pai naik haji, pai umroh setiap bulan, dari mana piti? Hasil mangicu, hasil menipu, hasil manggaleh nan menipu orang. Ya dapat piti banyak. Ya kayo kecek kawan mah piti banyak mamuya, oto banyak mamuya. Dari mana piti ya? Itu yang perlu ditanya. Kau nak pai haji, dapat korupsi. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru ibadah haji. Beko berikutnya ibadah yang butuh persiapan tu Bapak Ibu ibadah tuan nanti tulis daftar peserta kurban. Daftar peserta di sampingnya dia gi Jawi. Iya lah ibu Jawi tau. Ndak peserta nan Jawi do. Maka sunya untuk membalik. Ndak ibu nan Jawi do. Peserta kurban ko indak bisa ikut kurban do ibu kalau tak ada money. Balik kemari lah dia mah. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kurban itu ibadah yang secara tidak langsung Bapak Ibu kita dididik untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbagi. Itu mangkonyo bahasa Arabnya kurbanan. Bahasa Arab sekolah. Kurbanan. Asal katanya koroba, yaqrobu, artinya mendekat. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftar jadi peserta kurban, berarti Bapak Ibu mendekat. Nggak menjauh dah Pak. Kamu awak mendekat Bu ya kepada Allah. Baik itu Pak. Tapi dalam proses pendekatan awak kepada Allah tu Bapak Ibu, de awak mendekatnya kepada yang maha suci, mangko sarana nan awak pakai mendekat tadi harusnya suci pulo.
Atu mangkonyo balik ke ceritonan tadi, kok ka satu kurban awak silakan satu sebagai bentuk awak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pitinan awak satu untuk kurban tadi dari mana? Kasinan do balik ditanya Pak. Jadi ibadah yang di bulan haji ini memang harus itu persiapannya Pak. Moralnya di situ. Halal tidak. Dari mawak dapat piti ikut kurban tu. Itu nan nilai moral tadi. Sebab itu akan membalik ke awak beko selesai awak beribadah. Kadang di ibadah kurban ku mohon maaf cakap Bapak Ibu, kita diuji. Contoh, wak peserta gini gua. Dari pengurus atau panitia kurban nyoagi awak kupon ke cie. Diuji oleh Allah. Dapat kupon cie peserta ku mau pe atau tidak. Ah itu. Bu. Lain jalan tu. Dia mau pe. Mana? Nah, situ yang nilai moral tu, Pak. Kalau nilai moralnya dari awal barasia Bapak Ibu, insya Allah walaupun dapat kupon cie nyo sebagai peserta, nyo ndak ka mau pe. Apa ni ndak dapat? Bu, ko contoh, ko mohon maaf cakap lah. Ibu peserta, ko nyampang bisu ibu ndak dapat daging bah kira-kira. Lain sewana ko. Lah Pak lah jalan tu tandu ko peserta ko. Jadi kalau ada peserta mau pe tu Pak berarti nilai moralnya kanai itu. Itu nam persiapan tu apa Ibu. Jadi ndak apa namanya ndak caya sih kurban orang, tapi mau pe di belakang. Nyo dulu jemaah aku mengadu kau sama Pak. Sampai pindah tampe nyo. Dia saketik mana sinan madapek buya. Masa ji sinan banyak mak buya. Pindah ke sinan lai. Ada menitu siko. Ndak. Ya ndak apa kalau ndak ada dah. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya nilai moral dalam kurban tu lihat surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Sudah apa? Ayat berapa? Perlu tulis lah pan tulis mah. Apa keci Allah? Satu, sebagai bentuk nilai moral nih. Fakulu minha. Kalau hewan kurban tadilah didabih, Pak. Ya kan? Sudah disembelih, singkat cerita sudah pula dikuliti segala macamnya, tinggal dibagikan saja. Fakulu minha. Maka peserta kurban boleh memakan daging kurban tu dari nan inyo kurbankan tadi. Maka suiknyo nan berkurban dapat bagian. Dapat kalau, ini ada kalaunya Pak. Kalau yang kurban tadi mau. Kalau seandainya tak mau, sudahlah Pak pengurus, Pak panitia, ambo biarlah ndak usah, ambo cukup jadi peserta salah mah. Bagian salah kanan lain. Itu ya hebat tu mah. Ada nama dia tu si kau. Mah yang kek tangannya. Ayo peserta kau tak perlu le Pak je. Udah biasalah. Ambo jadi peserta salah tu. Tu ya hebat tu. Itu nilai moral yang luar biasa. Itu yang 40 minha tadi. Lari buik kan? Allah, lah mau pe sekali ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka si ambo Bapak Ibu ndaklah sampai ndak menerima. Artinya bisu tu wak dididik nilai moral lawak bara dapat dia wak alhamdulillah. Itu salah tu mah. Nah kedua, apa nilai moralnya? Wa at'imul qani'.
Kalau peserta tadi sudah dapat bagian dengan catatan dia juga mau, maka berikutnya wa'atimul qani, bagikan, berikan kata Allah kepada siapa? Al-qani'ah, orang yang tak minta-minta, maksudnya orang mampu. Artinya apa? Orang kaya pun boleh inyo mendapatkan bagian dari daging kurban. Itu pun kalau mau. Paham bu? Yo ada orang kok kadang-kadang dek lah acok makan daging, ndak usah lah Pak Ambo lah acok makan daging. Misalnya, kok ada mana itu ndak ada masalah. Tapi nan kategori ndak boleh Pak Ibu. Apa kata Allah? Wa'atimul qani wal mu'tar, bagikan kepada orang-orang yang benar-benar meminta-minta atau membutuhkan. Artinya apa Bapak Ibu? Sasaran ketiga nilai moral daripada kurban itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dalam tanda kutip orang yang miskin. Kalau peserta kurban tak menerima, tak masalah. Tandonyo kurban, tandonyo mampu tadi. Kalau orang kaya di sekeliling awak diagi, inyo ndak menerima, ndak dapat, tak masalah. Tapi kalau orang miskin nan ndak menerima, ayo panitia bersama. Atau makanya Pak Ibu, dalam cara kita di masjid, sistem kita biasanya wak data. Sudah awak data beko, wak gilah kupon-kupon masing-masing. Supaya apa? Supaya terkoordinir. Baik yang mampu, baik tak mampu, dia dah dapat. Lai paham bu? Itu nilai moral dari ibadah kurban tu Pak Ibu. Berbaginya awak tu tepat sasaran. Bu, leh. Lebih wa ketua. Pas bu. Ada tanya tak? Ada tanya Pak? Kalau fisik dalam kaji tadi. Bapak? Fisik dalam kaji. Sudah dipersiapkan. Oh iya, termasuk tu Pak. Fisik itu kan materi dong. Badan ni materi bukan? Materi lah. Itu makanya badan harus supaya sehat gimana caranya? Nah, makanannya makanan untuk makanan sehat didapat 7 pitinan kan kasinan faedah Pak. Ya kan? Itu makanya kece Rasulullah, ayyulahmin, setiap daging nabata tumbuh min haramin, dari makanan yang haram, aula, lebih pertama sekali, uljima pinar, akan dijilat oleh api neraka. Dia makanan sehat tadi Pak. Pak Ibu makan piti haram, kok contoh-contoh. Dimakanlah nasi tadi, tumbuh inyo menjadi daging dalam tubuh awak. Ndak tahu daging yang mana tumbuh beko tu. Nanjale besok di akhirat, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, aula uljima finnar, itu yang pertama kali dibakar oleh api neraka. Jadi fisik yang sehat ada pada makanan yang sehat. Makanan yang sehat ada pada harta yang sehat. Sehatnya harta, halal cara mendapatkannya. Zatnya juga baik untuk kebutuhan fisik. Ada lagi? Alah pasti sekali mah. Bu ada bu? Nak ada? Kalau tak ada Bapak Ibu, itu kira-kira nandape ambo sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ibadah kurban kita besok mendapatkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semangat Bapak Ibu ikut. Itu sudah kelompok berapa nih? Kelompok 10. Yang belum mendaftar silakan mendaftar untuk menjadi kelompok yang ke-10. InsyaAllah hamba doakan Pak Ibu kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian rezekinya dimudahkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Dan besok Pak Ibu terakhir kece Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memanggil Fatimah binti Muhammad. Ya Fatimah, kemari kece Rasulullah. Menghadaplah Fatimah. Abak, itu bahasa awaknya. Apa informasi bak? Alayah. Kece Nabi Muhammad. Fatimah, engkau cari tu hewan kurban. Hewan kurban itu kece Rasulullah, kalau besok disembelih, menetes darahnya, pas disembelih itu mabuk, kan menetes darah langsung tuh. Dari tetesan pertama darah sampai habis darah dalam hewan kurban tersebut, kece Rasulullah, itu adalah menggugurkan dosa orang yang kurban. Itu Bapak Ibu, itu makanya besok dianjurkan sangat Bapak Ibu katiko kadidabih jawi itu awak hadir menyaksikan jawi itu. Wak caliknya didabih. Tu sunnahnya tu. Lepamo. Buya, kami kadang nak mencalik senya buya sambil bapoto gay bah kira-kira lancarlah. Apalah masalahnya? Ma jawi awak kelompok 7 bapoto, betul lah. Nanda boleh orang bapoto jadi jawi. Paham Pak Ibu? Itu kira-kira apa yang mau sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah cara. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.